karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Asa Shalom saudara, kita akan segera memulai ibadah kita, tapi kita bersyukur dulu kepada Tuhan karena Tuhan terus bekerja dan berkarya di tengah-tengah kita.
perlindungannya, penyertaannya dalam sepanjang minggu, dalam segala aktivitas kita dapat melihat bagaimana Tuhan selalu turut bekerja. Amin. Saya percaya kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan terobosan-terobosan. Dan tentunya kita tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan kita tetap adalah Tuhan yang baik. Amin. Meskipun kita tidak mengerti bagaimana jalan-jalannya, tapi percayalah Dia selalu atur yang terbaik bagi kehidupan kita. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian ibadah kita, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa, kemudian membaca ayat ini, dan kita mau bersama-sama meninggikan nama Tuhan, memuliakan Tuhan, dan pastikan setiap kita memberikan yang terbaik. Amin, saudara. Oleh karena itu saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca ayat panggilan ibadah kita terlebih dahulu, kemudian saya akan berdoa, dan kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Pada hitungan ketiga kita akan mulai dan kita akan baca Mazmur 34 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Haleluya. Kita satukan hati dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini. Engkau mengizinkan kami untuk boleh bersama-sama di tempat ini untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau terus bekerja dan Engkau terus berkarya tengah-tengah kami untuk membawa setiap kami memiliki hati seperti hati-Mu dan memiliki kehidupan yang terus dipenuhi oleh kasih yang dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja baik untuk bekerja dan berkah dalam ibadah kami, baik untuk setiap kami yang hadir secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu, kuasa yang sama bekerja secara luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, ini kami siap meninggikan nama-Mu dan kami siap memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita yang bersuka cita dan siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari saudara yang rindu akan hadirat Tuhan, sukacita Tuhan, angkat tanganmu sama-sama. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari bawa pujianmu dengan segenap sukacita untuk kehadiran Tuhan bagi hari ini. Mari bersama katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku jambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Mari katakan hidupku, hidupku hanyalah
menceritakan kasih-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Sorak-sorai buat Yesus Allah kita. Mau lebih lagi bersuka cita, amin. Mari kasih tos kanan kiri, katakan Yesus kedahsyat. Haleluya. Lebih lagi bersuka cita buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kan Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, terpujilah Engkau Raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja.
sukacita yang Kau berikan untuk kami pagi hari ini. Kami mau lebih lagi Tuhan menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari saya dan jemaat kita sama-sama berdiri. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, dalam Kristus. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus. Kaulah kekuatanku, kaulah harapanku Tuhan, hanya Dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Amin, amin. Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku. Sekali lagi katakan, dalam Yesus, dalam Yesus. Mari masing-masing kita percaya meletakkan percaya kita, iman kita padanya. ada kemuliaan di Balik salibmu. Amin, amin. Dan aku
merupakan ungkapan hati kami ya Tuhan, bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ingin semuanya berpusat pada Engkau Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami, bahkan Engkau penghiburan kami, bahkan Engkau sumber jawaban dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, bahwa ada banyak hal yang ada di sekitar kami yang bisa membawa kami menjauh dari-Mu. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu yang akan terus membawa kami, menarik kami, terus kami mendekat kepadamu. Karena Engkau sumber segala-galanya bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan kami mau belajar firman-Mu, kami berdoa supaya setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini bisa membawa kami makin hari makin kuat di dalam Engkau, berakar di dalam Tuhan, bahkan berbuah ya Tuhan, supaya melalui kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan, berkati firman-Mu dan berkati setiap kami melalui firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ini kami siap belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara dikasih Tuhan. Terima kasih untuk pelayan tim Present Worship. Dan kita bersyukur pada Tuhan karena kita boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama belajar firman. Berapa dari saudara yang siap belajar sama-sama? Haleluya. Saudara, dalam hari-hari terakhir ini, saya banyak melihat bagaimana Tuhan terus bekerja dan Tuhan terus berkarya. Meskipun kadang-kadang apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu terjadi tanpa sepengetahuan kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita nggak pernah menduganya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita nggak bisa menolaknya. Tetapi yang kita selalu tahu bahwa Tuhan selalu ada dan campur tangan, bahkan turut bekerja untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Itulah sebabnya bagi kita yang paling penting adalah kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita ada tetap dalam tuntunan Tuhan. Dan ini yang menjadi bagian penting kita pada hari ini, di mana kita akan belajar sama-sama tentang sebuah tema, yaitu Yesus pusat iman kita, bukan agama. Ketahui saudara bahwa ketika kita berbicara tentang Yesus pusat iman kita dan bukan agama, maka yang kita harus tahu bahwa baik Yesus maupun agama seringkali itu yang membuat kita bisa salah mengerti saudara. Ketika kita bicara tentang Yesus dan ketika kita bicara tentang agama, seringkali yang kita tanpa kita sadari bahwa kita lebih fokus pada agamanya dan bukan pada Yesusnya. Artinya gini saudara, mungkin saya perjelas sedikit di awal sebelum kita masuk lebih jauh. Ketika kita bicara tentang Yesus dan agama, maka perbedaannya di sini. Ketika kita bicara tentang Yesus, maka yang dikedepankan adalah hubungan kita, relasi kita, pengenalan kita, kedekatan kita kepada Yesus. Dan itu yang membuat kita makin mengerti bahwa diri kita ini atau kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Kristus. Dengan kata lain, kita mungkin gak bisa mengasihi orang, mungkin kita susah mengampuni orang, bahkan kita mungkin tidak bisa berbuat baik atau berbagi kepada orang. Tetapi ketika kita mengenal Kristus dan ketika Yesus bekerja di dalam diri kita, maka itu yang memampukan kita untuk kita bisa melakukannya. Jadi dengan kata lain kita gak bisa mengasihi orang lain kecuali Yesus lebih dulu mengasihi kita. Dan ketika Yesus mengasihi kita, kasih-Nya tinggal di dalam kita, kasih-Nya melekat di dalam kita, maka dari situ kita bisa mengasihi orang lain. Dan itu yang membuat kita bersyukur bahwa karena Yesuslah kita bisa melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan. Dan kita nggak ragu soal itu karena kita tahu bahwa itu semua diperbuat oleh Yesus. Nah, berbeda dengan agama saudara. Kalau agama itu menuntut kita untuk melakukan yang terbaik. Agama menuntut kita untuk melakukan ini dan itu.
agama yang menuntut kita untuk berbuat, kalau kita nggak berbuat baik, maka kamu nggak akan diterima sama Tuhan. Kalau kamu nggak mengasihi orang, maka kamu nggak akan diampuni. Kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu nggak akan selamat. Nah ini yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini, di mana agama mengajarkan untuk melakukan ini dan itu, supaya kita diterima oleh Tuhan. Itu yang dilakukan oleh agama. Sehingga dengan kata lain, ketika kita fokus pada agama, banyak orang hidup dalam tekanan, saudara. Hidup dalam kecemasan juga, bahkan hidup di dalam apa, saudara? Stres. Karena apa? Gagal ini, gagal itu, dan lain sebagainya. Itulah perbedaan antara ketika kita berpusat pada Kristus, atau berpusat pada agama, fokus pada Kristus, atau fokus pada agama, perbedaannya di sana. Itulah sebabnya gereja kita, Fun Church Surabaya Barat ini, dan gereja Fun yang lain, kita fokus untuk melihat kepada karya Kristus, melihat kepada Kristusnya, melihat kepada salib Kristus. Karena apa? Karena apa yang kita bisa lakukan, itu semua adalah karena Kristus. Amin saudara. Itulah sebabnya dan di dalam awal-awal bulan ini kita banyak fokus belajar tentang Kristus, karya Kristus, salib Kristus. Karena kita tahu bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Kristus dan kekristenan tidak bisa lepas dari Kristus. Itulah sebabnya ketika saya bicara tentang Yesus pusat iman kita dan bukan agama, maka saudara juga harus bisa melihat batasannya di mana ada banyak orang yang lebih condong ke agama tetapi tidak pada Kristus, tetapi kita mau mengajarkan bagaimana kita harus fokus pada Kristus. Nah, saudara, sebelum kita bicara lebih jauh, jujur saya cuma mau ngomong ini, saudara. Saya ini sebetulnya senang sekali kalau hari Minggu ketika mau perjalanan ke gereja, saya itu mau nggak mau berpapasan dengan banyak sekali kendaraan, mobil, kendaraan pribadi begitu ya. Dan rata-rata semuanya ini adalah pergi ke gereja, saudara. Walaupun nggak ke gereja kita, tapi ke gereja. Dan sebelum saya ke sini aja udah banyak gereja. Ada gereja-gereja di sekitar rumah saya, kediaman saya, kompleks saya. Ada gereja-gereja yang di jalan raya, bahkan ada beberapa mall yang saya akan lewati dan di sana ada banyak gereja. Bahkan mungkin saya katakan itu mega church, gereja-gereja besar, saudara. Tetapi pada dasarnya saya sangat senang melihat ada banyak orang berbondong-bondong ke gereja, ya kan? Bahkan begitu saya turun dari kendaraan, kemudian saya berpapasan dengan saudara-saudara atau jemaat yang mau masuk ke gereja, lihat senyumnya, semangatnya, gairahnya, itu udah cukup membuat saya juga bersemangat, saudara. Iya kan? Apalagi kalau misalnya saya mau masuk gereja, udah disambut dengan asyik, dengan senyumnya gitu ya. Wah itu juga membawa saya semangat. Ketemu Pak Freddy di pojokan sambil melambai-lambaikan tahu isi gitu. Wah tambah semangat saudara. Serasa ini sudah di terasnya gereja gitu. Karena saya terasnya surga gitu. Karena saya tahu di surga pasti nggak ada tahu isi ya saudara ya. Mungkin sebutannya berbeda. Tetapi intinya ketika saya bisa berjumpa dengan saudara, melihat wajah saudara dengan antusias, itu juga membuat saya bersemangat. Dan itu membuat saya juga bersuka cita. Betul nggak saudara? Nah tapi yang jadi masalah adalah ketika kemudian saya berpikir, apakah ketika orang-orang itu berbondong-bondong ke gereja, bersama-sama ke gereja, entah bersama keluarganya, temannya, saudaranya, pertanyaannya adalah, apakah kemudian ketika mereka ke gereja itu, mereka benar-benar berjumpa dengan Kristus? Ketika mereka ke gereja, apakah mereka benar-benar berjumpa dengan Tuhan? Ketika mereka ke gereja, apakah mereka benar-benar bersekutu dengan firman-Nya? Kemudian itu yang membuat saya berpikir, iya ya. Kenapa kok saya harus berpikir demikian? Itu tiba-tiba aja terbesit dalam pikiran saya. Apakah orang-orang berbondong-bondong pada Tuhan benar-benar ingin berjumpa dengan Tuhan? Dan kemudian muncul dalam pikiran saya kadang-kadang diskusi dengan istri saya sementara jalan gitu ya. Pokoknya asal saya mikir, saya ngomong sama dia. Kemudian saudara muncul dalam pikiran saya. Mungkin enggak ya, saya ke gereja atau orang Kristen tidak meninggalkan gereja, orang Kristen tidak meninggalkan ibadahnya, tapi di waktu yang sama dia bisa meninggalkan Kristus.
tidak meninggalkan gereja, tidak meninggalkan agama, tetapi dia bisa meninggalkan Kristus. Mungkin enggak saudara? Mungkin. Ternyata mungkin saudara. Dan hal ini yang kemudian saya pikirkan, kalau seandainya itu mungkin, bagaimana terjadinya? Maka terjadinya adalah, bisa next. Ini ya, oke. Terjadinya adalah ketika orang itu hidup di dalam kecemasan dan kemudian mungkin dia mengejar hal yang sia-sia, tidak memiliki iman yang jelas, sebetulnya itu sama seperti dia, kalau boleh dikatakan, meninggalkan Kristus. Mari coba kita cek sama-sama. Apa kaitannya dengan hidup dalam kecemasan? Ketika orang itu mau ke gereja, mungkin dia udah punya cemas dulu saudara. Mungkin dia udah punya khawatir dulu, mungkin dia sudah punya rasa takut dulu, ya kan? Dan kemudian ketika mereka ke gereja, mereka mendengar firman, mereka bersukacita dengan puji-pujian, wah mereka benar-benar menikmati. Tapi ketika pulang, cemas lagi saudara. Masih cemas lagi. Kemudian esok hari mungkin mereka ikuti ibadah lagi. Tapi kemudian mereka bersukacita, tapi waktu pulang takut lagi. Yang menjadi permasalahan adalah apakah pada waktu di gereja dia berjumpa dengan Tuhan, ketika keluar dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Ternyata sebetulnya pada dasarnya adalah ada banyak orang bisa saja dia tidak meninggalkan gereja, tapi dia meninggalkan Kristus yang sebenarnya sudah mengajar kepada mereka, sudah berbicara kepada mereka, menguatkan mereka. Bahkan belum lagi ada orang yang mengejar hal yang sia-sia, yaitu mau datang ke gereja dengan catatan supaya atau dengan tujuan supaya, dengan harapan supaya ketika mereka di gereja, mereka mendapatkan ayat-ayat firman Tuhan yang membuat mereka diberkati. Wah, ini firman Tuhan yang luar biasa. Kalau saya mendengar ini, saya katakan ini, saya pasti diberkati. Begitu saudara. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Begitu pulang, ingat masalahnya, panik lagi, cemas lagi, khawatir lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak ada Kristusnya dalam dirinya. Meninggalkan Kristus lagi. Belum lagi memiliki iman yang tidak jelas. Minggunya ke gereja, tapi hari-hari berikutnya lihat ramalan, lihat horoskop, pergi ke orang ke dukun, tanya sana tanya sini gimana nasib saya. Imannya enggak jelas saudara. Bahkan mungkin enggak seperti itu ekstrimnya, tetapi keyakinannya pada Tuhan goyang lagi. Dan ternyata ada orang-orang semacam ini. Dan itu yang kemudian membuat saya berpikir, kalau demikian berarti bisa saja dia memang tidak meninggalkan gereja, tidak meninggalkan ibadah, tapi kehidupannya sebenarnya meninggalkan Kristus. Berarti kalau ini terjadi, bisa saja dia tampak seperti orang beriman, tetapi salah arah secara kerohanian. Dan ini yang banyak terjadi saudara. Itulah sebabnya kekristenan yang paling penting dalam kehidupan kita bukan sekedar aktivitasnya. Tapi bagaimana kita memiliki relasi, hubungan dengan Tuhan, pengenalan dengan Tuhan, bahkan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang yang semacam ini saudara, bisa nampak dari kehidupannya. Di mana jiwanya mudah lelah. Saudara pernah enggak ketemu dengan orang yang, ya ini jujur aja saudara. Saya kadang-kadang kalau konseling orang, saya lebih banyak diam, tapi dari sana saya bisa melihat bagaimana kondisi jiwanya, kerohaniannya, mentalnya, begitu. Nah orang-orang yang jiwanya mudah lelah, itu kebanyakan adalah orang-orang yang dalam kehidupannya, dia itu kalau orang bilang tuh ini saudara, mudah ngeluh saudara. Jadi ngomel aja, ngeluh aja. Itu kelihatan, itu jiwanya lelah sebetulnya. Dan berapa banyak teman-teman saya yang berprofesi sebagai seorang konselor ataupun juga beberapa yang menjadi seorang psikolog Kristen, itu sampai bilang, ini teman saya ya saudara, sampai dia bilang gini, mereka itu loh ke gereja, mereka itu loh rajin ke gereja. Tapi apa yang mereka dapatkan? Kalau kenyataannya
mereka yang datang ke saya itu kebanyakan orang-orang Kristen semua, orang-orang yang setia semua. Kemudian saya tanya, lah kira-kira kenapa ya? Dia cuma bilang, ya jiwanya lelah, jiwanya capek. Mereka nggak tahu apa yang mereka harus perbuat. Dan biasanya tanda-tanda atau ciri-cirinya sinyalnya yang mudah, gampang mengeluh. Belum lagi yang kering rohani, mereka ke gereja. Tetapi kerohaniannya naik turun saudara. Atau ke gereja, mereka beribadah, tetapi tidak ada pertumbuhan secara kerohanian. Kenapa? Ya kerohaniannya kering. Begitu. Belum lagi mereka selalu hidup dalam ketakutan. Selalu takut salah. Takut dibilang begini, takut dibilang begitu. Dan juga tidak mampu bersyukur. Nah ini adalah ciri-ciri dari orang-orang yang benar-benar kalau saya katakan tadi adalah orang-orang yang memang hidup agamawi. Yaitu menjalankan kehidupan kekristenannya karena agama Kristen. Ke gereja karena Kristen. Bawa Alkitab karena Kristen. Memuji Tuhan karena Kristen. Tapi sekali lagi saudara, ini bukan peringatan buat orang yang di luar kita. Ini bukan peringatan buat orang dunia. Tapi ini peringatan buat setiap kita orang percaya. Agar kita menempatkan iman kita selalu berpusat pada Kristus. Dan bukan pada agama. Kalau kita berpusat pada agama, itu akan menjadi agamawi. Akhirnya kita ke gereja beribadah bukan mencari Tuhan. Tetapi karena kita beragama Kristen. Amin saudara. Jadi biarlah setiap kita mengerti dan setiap kita menyadari bahwa ini yang paling penting untuk kita pahami. Rasul Paulus mengajarkan dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan apa saudara? Filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan apa? Roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah, kepenuhan kealahan. Saudara kalau dari sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap jemaat yang dia layani dan khususnya pada saat itu adalah kepada jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose itu bukan jemaat yang baru mengenal Tuhan. Jemaat di Kolose mengenal Tuhan, beriman kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah mereka mulai goyang ketika ada ajaran-ajaran yang baru datang. Dan itu yang membuat Rasul Paulus berkata hati-hati gitu. Berhati-hatilah atau hati-hati. Karena apa? Karena Rasul Paulus ingin supaya mereka tahu bahwa ajaran-ajaran di sekitarnya, filsafat-filsafat, ajaran turun-temurun, tradisi-tradisi, bisa membuat mereka bukan berfokus pada Kristus lagi, tapi kembali fokus kepada menjalankan agama saja. Jadi mereka tidak meninggalkan iman, tetapi dengan sengaja menambahkan sesuatu selain Kristus dalam hati mereka. Mungkin saudara bertanya, apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan ini, yaitu Kristus plus apa saudara? Ritual. Oh, kalau kamu pengen dijamah Tuhan, kalau kamu pengen dijawab doa-doamu, oh kalau kamu pengen diberkati, oh kalau kamu pengen supaya kamu sukses, oh kalau kamu pengen seperti ini dan itu, maka ibadahnya harus seperti ini. Wah ini sudah kayak ritual saudara ya kan, sudah kayak ritual aja nih. Kalau di luar sana, kalau kamu pengen dijawab, oh dungomu, wah ya kan, udah kamu bawa ayam putih, ayam hitam celeng ya kan, kembang 7 rupa ya kan, buah kelapa yang modelnya seperti ini, pisang yang gantet dan sebagaimana model-modelnya saudara. Waktu saya dengar seperti itu, oh iya pasti dijawab doanya, pasti dijawab doanya. Ya jujur aja saudara, karena saya itu iseng. Tanya sama orang-orang yang memang senang mainan begitu. Iseng loh saudara ya, iseng. Cuman pengen tahu aja. Tetapi tahukah saudara, kadang-kadang secara tidak langsung kekristenan juga punya ritual-ritual yang tanpa mereka sadari begitu. Belum lagi ada aturan-aturan. Oh kalau kamu mau diberkati, kamu kasih perpuluhan. Nanti berkat berlimpah-limpah di dalam keluargamu. Oh kalau kamu mau diberkati, kasih persembahan yang banyak buat pekerjaan Tuhan. Nanti akan mengalir berkatnya seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Wes ya kan?
Dan banyak macam aturan-aturan. Padahal kalau kita mau tahu, kalau kita mau paham, kita diberkati oleh Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan, kita dibawa oleh Tuhan untuk menikmati semua janji-janjinya. Itu karena Tuhan mengasihi kita, bukan karena perbuatan kita atau usaha kita. Bahkan ketika saudara memberikan persepuluhan, itu bukan berarti bahwa saudara mengikuti aturan gereja. Tapi karena kita mau taat aja sama Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan, itu bukan karena kita berlebih-lebih. Karena apa? Karena kita mau ambil bagian untuk ikut bersama-sama dalam pekerjaan Tuhan di dalam gereja lokal. Jadi itu yang membuat kita mengerti bahwa bukan Kristus plus aturan, Kristus plus ritual yang membuat kita diselamatkan. Betul nggak saudara? Belum lagi ada Kristus plus tradisi-tradisi, ya kan? Saya pernah pelayanan di sebuah daerah yang kuat dengan tradisinya. Oh Bapak, kalau mau ibadah di sini harus begini Bapak, gitu. Ini bukan Bapak di surga Bapak, manggilnya ke saya gitu, Bapak gitu. Ada yang panggilnya Bapak Guru, ada yang bilang Bapak Penginjil, macam-macam saudara. Tradisi di sini seperti ini Bapak, jadi harus begini Bapak. Mau masuk harus cuci kaki Bapak. Kok yang di oma aku cuci kaki gitu. Tapi saudara ada banyak tradisi-tradisi yang memang kita harus ikuti. Itu kata beberapa orang. Dan itu yang membuat kita, oh kamu kalau kayak gitu mengikuti tradisi, kamu pasti selamat. Tokcer, boy ya kan. Saudara ini yang kadang-kadang terjadi tanpa kita sadari bahwa kita terjebak dengan agamawi. Bukan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada agamanya. Kalau ini terjadi, maka sekali lagi Kristus bukan pusat. Tapi Kristus hanya pelengkap. Jadi Kristus hanya pelengkap saja baru kita bisa selamat. Kristus hanya pelengkap saja supaya kita masuk surga. Kristus hanya pelengkap saja supaya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Padahal yang kita harus paham bahwa Kristus adalah pusat dari semuanya. Itulah sebabnya saudara, Rasul Paulus sekali lagi berkata, hati-hati. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran seperti ini. Jadi ketika Rasul Paulus berkata hati-hati, bukan berarti hati-hati dengan orang-orang ateis yang tidak kenal Tuhan. Bukan saudara. Justru hati-hati dengan orang-orang yang hidupnya agamawi. Memang nampak secara kerohanian dia Kristen, kerohanian dia beriman, tetapi sayangnya dia tidak mempercayakan hidupnya pada Kristus. Tidak meletakkan imannya pada Kristus. Dan orang-orang seperti ini memang kelihatan rohani saudara. Saya jujur aja kadang-kadang waktu ada orang datang, saya sama istri melayani pasangan yang konseling gitu ya. Kadang-kadang kami ngomong, rohani loh saja nih. Sebetulnya rohani loh dia itu. Tapi kenapa bisa gitu ya? Jadi kadang-kadang kami yang habis dengar, habis ngobrol, terus kemudian kami berdiskusi, kami sendiri yang bingung. Tapi ternyata banyak orang yang memang dia terlihat rohani, tapi sayangnya dia tidak hidup menurut iman kepada Kristus. Itulah sebabnya muncul sebuah pertanyaan. Kalau begitu, apa yang membuat Kristus berbeda dari semua sistem agama? Ayat yang ke-9 dikatakan, sebab dalam siapa? Dialah ini siapa saudara? Kristus. Dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi apa yang membuat berbeda antara Kristus dengan sistem agama? Yang membuat berbeda, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, yang membuat berbeda adalah bahwa Kristus, dia adalah Tuhan atas segala sesuatu, termasuk agama. Di atas agama. Karena Kristus, ia memberikan jaminan keselamatan. Bukan agama. Agama hanya bisa menuntun seseorang untuk pergi kepada jalan yang benar. Tetapi Kristus satu-satunya jalan yang harus kita lewati untuk menuju kepada keselamatan.
Agama hanya menunjukkan sebuah norma, cara, tata hidup. Tetapi Kristus yang menjadi pola yang kita harus hidupi bersama-sama. Itulah sebabnya saudara, di dalam konteks ini kalau kita perhatikan, Kristus bukan bagian dari iman, tapi Kristus adalah isi dari iman itu. Mungkin saudara berpikir, maksudnya bagaimana nih? Kristus bukan bagian dari iman, tapi dia adalah isi dari iman itu. Kalau saudara perhatikan di sini, maka ini saudara. Yesus itu bukan sebagian Allah, itu maksudnya. Tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Yesus bukan wakilnya Allah, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Meskipun ada banyak orang berkata, coba kamu cek ya, di dalam Alkitab itu dikatakan, Yesus itu diutus sama Allah gitu. Berarti kalau dia diutus sama Allah, berarti dia bukan Allah gitu. Mari saya beritahu saudara, Tuhan Yesus itu bangsa Yahudi. Dia tinggal di dalam lingkungan Yahudi. Dan orang Yahudi itu menempatkan Allah itu sebagai satu pribadi, sosok yang begitu besar, begitu agung, begitu kalau orang bilang itu maha kuasa, sehingga tidak mungkin seseorang pantas menyebut bahwa dia adalah Allah. Jadi itu adalah konteksnya dulu. Dan itu yang membuat Yesus kenapa dia harus berkata, aku diutus oleh Bapa. Untuk menunjukkan bahwa dia yang dari surga harus turun ke dunia. Kalau dia berkata, sayalah Bapa, atau sayalah Allah, atau sayalah penguasa. Ya udah habis saudara. Tetapi itu adalah merupakan bagian daripada hikmat yang dimana kita bisa lihat bersama-sama bahwa Yesus harus ada di tengah-tengah kita sebagai pribadi manusia, tapi dia Allah seutuhnya. Sebab kalau dia bukan Allah, maka kita nggak bisa diselamatkan. Nggak mungkin bisa selamat. Kalau dia bukan Allah, maka tidak ada karya penebusan buat kita. Dan kalau dia bukan Allah, maka sesungguhnya kehidupan kita tidak akan pernah memiliki jaminan dan pengharapan untuk hidup kekal. Itulah sebabnya kita diselamatkan bukan karena agama kita, tapi kita diselamatkan oleh karena pribadi Kristus. Amin saudara. Dan memang mungkin ini agak berat buat setiap kita untuk kita bisa mengerti. Kenapa saya harus diperhadapkan dengan satu konteks memilih antara Kristus dan agama? Apa bedanya? Seperti yang tadi saya katakan, jelas berbeda. Karena ketika kita beriman pada Kristus, fokus pada Kristus, maka kita sedang melihat bahwa kita fokus kepada Allah yang menyelamatkan. Membangun relasi dengan Allah yang menyelamatkan. Dan bukan fokus kepada agama yang hanya sekedar menunjukkan jalan, tapi tidak pernah mampu untuk membawa kita kepada keselamatan itu sendiri. Dan ini merupakan bagian terpenting dalam iman Kristen saudara. Mengapa? Karena di luar sana banyak orang-orang Kristen yang maaf bicara kalau saya katakan, dia memang ke gereja, tetapi tidak beriman kepada Kristus. Dan itulah sebabnya harus hati-hati saudara. Karena nampak rohani, nampak fasih dalam berkata-kata, tapi dia tidak mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Itulah sebabnya pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, kalau Kristus adalah kepenuhan Allah, maka bagaimana seharusnya kita hidup? Jadi bagaimana seharusnya kita hidup? Mari saya ajak saudara kembali untuk melihat di dalam Kolose. Tapi konteksnya kita naik beberapa ayat di atasnya. Kalau yang tadi ayat 8 dan 9, sekarang kita mundur ke ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap. Di mana saudara? Di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara kalau kita perhatikan ini, maka sebenarnya jemaat di Kolose ini, seperti yang tadi saya katakan di awal,
dia sudah menerima Kristus. Itulah sebabnya kalau kita lihat macam diagram ini, maka sebetulnya Rasul Paulus ingin ngomong kepada jemaat di Kolose. Teman-teman, kamu itu sudah menerima Kristus Yesus. Dia itu Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi Rasul Paulus itu ingin mengingatkan kepada orang-orang yang ada di Kolose supaya kamu tetap di dalam Dia. Dengan ayat yang sama saat ini saya ingin menyampaikan buat saudara sekalian, buat kita semua, supaya kita tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Kristus. Tetap di dalam Yesus. Apapun yang terjadi. Lalu bagaimana caranya supaya saya tetap di dalam Dia? Maka Rasul Paulus ingin ngomong pada kita, melawat suratnya ini, supaya kita terus berakar di dalam Dia. Kalau saudara bayangkan sebuah tanaman, ya kan? Dia kalau dia pengen bertumbuh, maka harus dipastikan punya akar, ya enggak? Mau dia ditanam di bawah di tanah, mau dia di air atau bahkan di beberapa bebatuan yang mungkin ada sedikit air ataupun sedikit tanah, tetapi selama ada akar dia pasti hidup. Benar enggak, saudara? Kalau kita dulu pernah punya prakarya, saya dulu pernah punya prakarya. Ayo bawa kacang hijau, bawa toples, bawa kapas ya atau tisu ya, atau kain ya langsung dibasahin, kacang hijau ditaburin, lalu kainnya dibasahin, ditutup, dibasahin lagi kainnya. Besoknya tumbuh saudara. Jadi apa saudara? Pecel ya? Bukan ya? Jadi cambah ya kan saudara? Jadi kacang hijau jadi cambah gitu kan. Dan apa yang terjadi? Waktu dicek, ada akarnya saudara. Nah seperti itulah kehidupan. Sebetulnya sangat sederhana, asal ada akar yang menancap pada air ataupun tanah yang baik, itu akan ada pertumbuhan di dalamnya. Kalau kita mau tetap kuat, tetap berakar, tetap fokus pada Kristus, maka dipastikan kita harus berakar di dalam Dia. Setidaknya minimal adalah berakar dalam gereja lokal, yang dimana gereja lokal memberikan pengajaran-pengajaran yang membuat kita bertumbuh secara iman. Yang membawa kita untuk kita fokus melihat kepada Kristus sebagai satu-satunya pribadi yang menjamin dan memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Ternyata Rasul Paulus gak berhenti di situ. Dia juga ngomong, kamu supaya dibangun di dalam Kristus. Ternyata bukan hanya berakar tapi dibangun alias bertumbuh di dalam Kristus. Itulah sebabnya saudara kalau kita mau bertumbuh bersama-sama, maka kita gak boleh memikirkan diri kita sendiri. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Maka ini akan menjadi gereja lokal yang bertumbuh. Bertumbuh di dalam siapa? Kristus. Itulah sebabnya Kristus berkata apa sih? Kita semua ini adalah bagian dalam satu tubuh. Iya kan? Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi mata, dan semuanya gitu. Karena semuanya bertumbuh, iya gak saudara? Dan itulah sebabnya selain dibangun, kita juga teguh dalam iman. Jadi saudara bisa bayangkan kalau dalam tubuh fisik saya, tapi kaki saya rapuh saudara. Kaki saya lemah. Mungkin saya gak akan kuat berdiri di depan saudara. Dan yang terakhir, selalu bersyukur. Kalau kita berakar dalam Kristus, dibangun dalam Kristus, teguh dalam iman, dan selalu bersyukur, maka ini saudara, kita akan memiliki iman yang bersandar penuh pada Kristus. Dan tidak mudah goyah dengan apapun yang di sekitar kita. Secara jujur saudara, saya ini rapuh sebetulnya. Saya ini gampang panik. Kalau saudara tahu, kalau orang nyetir, panikan itu membuat semua seisi dalam mobil tuh takut saudara. Pasti itu. Satu hari saya mendengar kisah dari Pak Putra and the Gang sedang bepergian. Pak Putra ini bersama dengan gengnya gitu ya, dalam perjalanan mobil, kemudian menuju sebuah tempat yang beliau juga nggak tahu jalan ke sana itu seperti apa, medannya seperti apa, karena mengandalkan GPS, diarahkan dan sebagainya.
dan kemudian ngadapin masalah, saudara. Ngadapin masalah di mana karena ini mobil yang dipakai itu penggerak roda depan, ternyata roda depan selip, saudara. Terus muter karena mungkin licin, tapi mobil nggak bisa naik. Jadi wah ngopet, apa gopet atau apa gitu pokoknya. Wah, terus saya tanya, terus gimana perasaanmu? Saya harus tenang, pastor. Saya harus tenang, pastor. Saya harus tenang. Terus ya apa seisi mobil sunyi senyap, podo doa dewe-dewe. Berdoa dengan imannya masing-masing. Loh imannya beda gitu, saudara. Tapi semua pada waktu itu sedang tegang. Saudara bisa bayangkan kadang-kadang kita ada di dalam kondisi di mana pada waktu itu kita cuma butuh satu hal, yaitu tetap teguh beriman kepada Kristus. Kita cuma butuh di mana kita fokus kepada Kristus, tetap kuat di dalam Kristus, dan belajar untuk memiliki iman yang terus bersandar pada Kristus. Ini yang seringkali tanpa kita sadari, saudara, membuat kita bertanya-tanya dalam diri kita. Apakah saya sudah sungguh-sungguh memahami ini? Dan kalau belum, mari kita cek. Jangan-jangan saya belum berakar kepada Kristus. Ya sekali lagi, seperti yang tadi saya cerita. Kalau Pak Putra tadi panik, seperti saya yang panikan, satu mobil itu panik semuanya. Tapi karena Pak Putra tenang, dia menjaga supaya nggak panik, seisi mobil tenang, akhirnya dengan anugerah Tuhan, mobil ini keluar dari kondisi yang menakutkan itu, saudara. Tapi sekali lagi, itu karena anugerah Tuhan. Tapi tahukah saudara, kita juga butuh anugerah Tuhan untuk membuat kita tidak panik. Tapi kalau kita sampai hidup dalam kondisi itu, coba kita cek. Jangan-jangan saya belum berakar dalam Kristus. Jangan-jangan saya belum dibangun. Jangan-jangan saya belum teguh. Jangan-jangan saya kurang bersyukur. Saudara, inilah bagian daripada iman kekristenan. Di mana seringkali kita diizinkan Tuhan untuk melihat iman kita itu dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jujur, saya mau katakan saudara, masalah bisa kecil bisa besar yang saya hadapi. Tapi kalau respon saya keliru, masalah kecil pun bisa kelihatan besar, saudara. Tapi saya bersyukur, saya punya rekan-rekan, saya punya saudara-saudara yang saya yakin mendoakan saya. Sehingga ketika saya menghadapi masalah, saya harus berpikir, kok aku mampu ya? Kok aku bisa tenang ya? Tapi di dalam doa itu saya katakan, Tuhan terima kasih. Itu bukan karena Markusnya yang kuat. Tapi ada teman-teman, ada rekan-rekan, ada saudara-saudara, ada jemaat yang saya percaya dan yakin setiap hari mendoakan saya. Dan ini yang membuat saya mengerti bahwa iman yang teguh itu bukan dibangun sendirian, tapi bersama-sama dengan yang lain. Amin, saudara. Satu kali saya punya cerita. Satu kali ada seorang bocah, ada seorang anak kecil. Anak kecil ini diajak ayahnya ke pasar, begitu. Si bapak ini sebetulnya sih nggak pengen ngajak anak, karena kalau ngajak anak ke pasar, ya pasti bisa minta ini dan minta itu ya kan. Yang biasa ngajak anak ke pasar pasti punya pengalaman seperti itu. Kemudian si bapak ini karena ya udahlah, saya pengen ngajak anak ke pasar, toh juga nggak sering-sering. Satu kali akhirnya dia janji sama anaknya, besok ikut papa ya ke pasar. Oh iya mau. Akhirnya besok harinya digandeng anaknya ke pasar sama-sama, masuk ke dalam pasar. Ini pasar tradisional ya saudara ya, bukan pasar mall ya, pasar tradisional. Begitu dia jalan ke pasar, kemudian si ayah melihat ini dan itu, mulai belanja satu dan lain hal, dan kemudian ayahnya berhenti di depan dagangan. Kemudian dia mulai memilih dan anaknya berusaha melepaskan tangan dari si papanya tadi. Melepaskan dan mungkin ayahnya awal-awal cuma melihat oh dia ada di situ, kemudian dia terus memperhatikan hal-hal atau barang-barang yang mau dibeli. Ketika dia asik memperhatikan barang yang mau dibeli dan dia sudah mau membayarnya, dia menoleh, anaknya sudah nggak ada. Tapi di sisi yang lain, si anak ini tiba-tiba dia baru sadar, dia udah jauh dari bapaknya. Dia nggak tahu papanya ada di mana.
Dan dia juga nggak tahu dia ada di mana. Karena namanya juga bocah kecil. Kemudian dia udah mulai panik, dia udah mulai gelisah karena dia udah lihat sana, lihat sini. Nggak ada wajah-wajah model papanya. Dan kemudian dia mulai khawatir. Dan akhirnya yang terjadi karena dia begitu cemas, dia nangis. Dan begitu dia nangis, dia teriak-teriak, dia panggil papanya. Karena namanya papa kan semua ya, semua para pria yang ada di situ mungkin dipanggil papa juga. Tapi ya nggak mungkin, oh saya juga papa, kan nggak mungkin begitu orang lain ya kan. Kemudian yang terjadi adalah semua orang-orang sekitarnya itu mendekati dia. Kamu cari siapa? Siapa nama papamu? Gini dia bilang, pokoknya aku mau cari papa, aku nggak tahu papaku di mana. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Orang-orang pada ngerubutin dia kan. Ngerubutin dia. Begitu ngerubutin dia, si anak ini terus nangis, dia teriak, dia gak mau tenang, gak mau diem. Lalu gak lama kemudian, tiba-tiba ada seorang pria yang menerobos dari kerumunan itu, merobos masuk. Kemudian dia pegang pundaknya, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu teriak? Kenapa kamu di sini? Gitu. Orang-orang pada tanya, loh Anda siapa? Anda siapa di sini? Saya bapaknya. Oh alah, kalau orang Jawa gitu ya saudara. Oh alah, udah ketemu papanya. Si anak ini langsung dia peluk bapaknya. Lalu dia bilang, oh, saya nggak mau pergi jauh dari papa gitu. Dan singkat cerita, ayo kita pulang. Dan kemudian pulang bersama-sama. Saudara, tanpa kita sadari kehidupan kita itu seperti itu. Kita berpikir kita udah cukup luar biasa karena kita hidup dengan agamanya kita. Kita berpikir bahwa saya orang Kristen, saya rajin ke gereja, setiap minggu saya nggak pernah bolos. Bisa tanya itu Pak Andri, kalau lihat absennya ada tuh nama Markus di situ. Dia kan tentang minggu pertama hadir, minggu kedua hadir gitu. Bahkan 1 bulan dapat rinso ya, enggak ya. Enggak pernah bolos gitu. Dan saya merasa, wah saya udah cukup rohani. Saya sudah cukup hebat. Saya sudah cukup menjalankan agama saya dengan benar. Tapi bisa saja saya meninggalkan Kristus. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dengan rasa gak percaya. Gak percaya akan tuntunan Tuhan, gak percaya akan kebesaran Tuhan. Dan akhirnya membuat saya hidup dalam kepanikan. Agamanya bisa menawarkan sesuatu yang nampak baik. Tetapi, kecil ya. Agamanya bisa menawarkan sesuatu yang nampak baik, tapi tidak mampu memberi kenyamanan dan rasa tenang. Tetapi Injil memberitakan bahwa Kristus bukan mengubah seseorang menjadi baik, tetapi menuntun seseorang untuk hidup benar dan menyediakan jalan keselamatan bagi orang berdosa. Secara jujur saudaraku, saya hidup sebagai orang yang agamawi. Penuh dengan aturan. Dan menurut saya aturan harus dijalankan. Tapi akhirnya saya sadar, saya capek, saya lelah. Tapi ketika saya berjumpa dengan Kristus, pribadi yang tidak pernah menuntut, pribadi yang selalu ingin membawa saya punya hubungan, punya relasi dengan Dia, itu yang membuat saya makin diteguhkan bahwa semua karena Kristus. Dan tidak ada alasan untuk tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk saya meragukannya. Bahkan tidak ada alasan untuk saya meninggalkannya. Hari-hari seperti sekarang, agamanya mampu menunjukkan jalan. Tapi hanya Yesus satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Agama tanpa Kristus itu menawan. Oh, kelihatannya indah, kelihatannya luar biasa. Tetapi hanya Kristus yang mampu memberi hidup dan kelegaan. Itulah sebabnya pertanyaan apa yang harus ada dalam diri kita? Apakah Kristus sudah menjadi pusat bagi hidup saya? Apakah iman saya sudah berpusat pada Kristus? Biarlah apa yang kita bisa dengar bersama-sama, pelajari bersama-sama, renungkan bersama-sama, ini menguatkan kita semua.
Jadi ketika saya menyampaikan ini buat saudara, bukan berarti saya sudah sempurna loh saudara. Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama belajar. Dan kita masing-masing bergandengan tangan untuk dibangun di dalam Kristus dan menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus. Amin saudara. Wajah kita bisa beda, tetapi hati kita sama seperti Kristus. Keberadaan kita mungkin berbeda, tapi iman kita sama, terfokus kepada Kristus. Itulah sebabnya kita di sini adalah keluarga. Kita di sini adalah saudara. Dan kita di sini dibangun bersama-sama. Itulah sebabnya sekali lagi, biarlah setiap jemaat terus bertumbuh di dalam Kristus. Bukan hebatnya kita yang berada di sini, yang kemudian saudara katakan dia bertumbuh. Tidak. Tapi meskipun saudara tidak ada di sini sekalipun, bahkan saudara aku cuma bisanya berdoa. Enggak apa-apa. Doa saudaralah yang menopang setiap hamba-hamba yang ada di depan sini. Karena kita tahu, kita enggak bisa bertumbuh sendirian. Kita bersama-sama. Amin saudara. Itulah sebabnya sekali lagi tetap kuat, tetap semangat. Dan tetap menaruh iman kita terfokus pada Kristus dan bukan pada agama. Tempat ini bukan gereja yang membesarkan, kalau orang bilang tuh mental agamawinya. Tapi gereja ini mau mengajarkan buat setiap kita untuk kita bertumbuh ke arah Kristus. Berbuah dalam salib Kristus. Amin saudara? Yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam segala keterbatasan dan di dalam segala kekurangan kami. Kami boleh melihat bagaimana Roh Kudus tetap setia mendampingi kami, menguatkan kami. Bahkan Roh Kudus memberikan kepada kami pengharapan bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Dan Kristus sudah memberi kepada kami kepastian akan kasih setia dan kemurahan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sadar bahwa kehidupan agamawi tidak akan pernah membawa kami dekat kepadamu. Tetapi membangun hubungan melalui firman Tuhan, dengan firman Tuhan yang akan membuat kami mengerti dan mengenal Tuhan. Bahwa Engkau adalah satu-satunya pribadi yang sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami percaya bahwa Engkau terus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman saudara. Shalom Jemaat, berikut Sunday Insight untuk minggu ini. Gereja menyambut bagi jemaat sekalian yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah Fun Church Surabaya Barat, baik secara onsite maupun online. Silakan mengisi data diri di form yang tersedia di lobi agar gereja dapat memberikan informasi mingguan. Ibadah Raya Umum Minggu 25 Januari 2026 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Heavenly Joy dengan tema Iman yang bertumbuh dari Firman. Ibadah akan diadakan secara onsite atau jemaat juga bisa mengikuti ibadah secara online melalui YouTube live streaming Fun Church Surabaya Barat. Ibadah Unlimited Kids Minggu 25 Januari 2026 pukul 10 pagi dengan tema Our Church. Mari jemaat, bawa anak-anak Anda untuk bertumbuh bersama di Unlimited Kids. Unlimited Teens Fun Day with Kak Sandra Minggu 25 Januari 2026 pukul 11.30 siang. Yuk teman-teman, ikut seru-seruan yang diberkati dalam Unlimited Teens. Tersedia buku untuk membangun pengertian kita akan Injil. Jemaat dapat membelinya di lobi gereja lantai 1. Gereja tidak mengedarkan kantong persembahan. Jemaat dipersilakan menyisikan amplop yang tersedia di depan Anda dan memasukkannya ke kotak yang tersedia di depan ruang ibadah.
Atau jemaat juga bisa memberi via transfer ke rekening BCA 214 atas nama KPFA Unlimited. Atau jemaat juga bisa memberi secara digital via scan QR Code yang tertera di layar atau di balik amplop persembahan gereja di depan Anda. Sekian Sunday Insight untuk minggu ini. This is our church, this is our home. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saudara, hari-hari ini banyak yang batuk, banyak yang pilek juga. Jadi saya ingin mengingatkan buat saudara, jangan sampai batuk gitu ya, jangan sampai pilek. Ya kita tahu memang setiap tubuh kita beda-beda ya, ada yang kuat, ada yang ngeri-ngeriin kalau orang Surabaya bilang, alias gampang sakit gitu ya. Ya memang itu kadang-kadang faktor U ya, faktor U, gak usah diperpanjang ya. Tapi sekali lagi saudara pastikan bahwa setiap kita harus tetap sehat, supaya setiap aktivitas saudara, pekerjaan saudara, bahkan dalam segala hal yang saudara lakukan, tidak terganggu dan tidak terhalang karena kondisi fisik kita. Oleh karena itu tetap jaga stamina supaya tetap sehat. Dan doakan juga untuk rekan-rekan kita yang lain yang memang dalam kondisi tubuh yang kurang fit. Mungkin saya nggak sebutkan di sini, tetapi setidaknya dukung dalam doa supaya setiap jemaat harus dalam kondisi yang sehat. Dan kalaupun Tuhan izinkan mengalami kelemahan tubuh, kita berdoa supaya melalui setiap kejadian yang ada, kita makin memiliki iman yang bertumbuh dalam Kristus. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah salah di dalam melakukan sesuatu. Itulah sebabnya tetap percaya. Saya selalu katakan dalam diri saya, Dia adalah Jehovah Rafa. Ketika saya sakit, ketika saya lemah, saya perkatakan itu. Apakah kalau saya mengatakan itu langsung sembuh? Enggak juga. Tapi saya tetap percaya Dia adalah Sang Penyembuh saya. Ketika saya ada dalam pergumulan, saya katakan Dia tetap adalah Jehovah Rohi, Allah yang menggembalakan saya. Apakah kalau saya berkata itu terus kemudian semuanya baik-baik saja? Enggak juga. Cuma saya bisa melihat ada kekuatan yang bekerja, yang memampukan saya dan yang mendukung iman saya. Sehingga jiwa saya enggak lelah. Dan banyak lagi saudara, oleh karena itu dipastikan setiap kita untuk tetap bersemangat. Gereja kita tidak mengedarkan kantong kolekta, tapi bagi saudara yang ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan, baik itu persembahan perpuluhan, yaitu 1/10 dari penghasilan saudara untuk saudara berikan pada Tuhan, ataupun saudara memberikan persembahan sukacita, sukarela, persembahan kasih saudara, saudara bisa ambil amplop yang ada di kantong kursi depan saudara, atau saudara mau transfer, saudara bisa transfer di BCA 214-214-5678, atau saudara mau scan barcode, juga saudara bisa scan yang ada di depan, atau di belakang amplop warna merah. Dan tentunya lakukan semuanya sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan lakukan dengan penuh sukacita, bukan karena supaya kita dibilang baik, tapi karena Kristus sudah baik buat kita. Amin saudara. Dan berikutnya, besok Jumat, kita ada doa malam di tempat ini. Kita mau bersama-sama berdoa, bukan berdoa untuk diri kita, tapi kita mau berdoa untuk setiap jemaat gerejanya, bahkan juga berdoa buat kota kita Surabaya, kita berdoa untuk bangsa ini, dan kita mau bersama-sama bersyafaat saudara. Karena saya percaya bahwa salah satu pilar gereja adalah berdoa, salah satunya. Oleh karena itu saya ingin mengajak dan melibatkan setiap saudara untuk bisa hadir, untuk berdoa, dan saya percaya gereja ini juga bisa ada sampai hari ini juga karena doa. Dan doa saudara-saudara pastinya. Jadi sekali lagi hari Jumat, tanggal 23 ya, 23 jam 7 malam di tempat ini saya menunggu saudara dan kita mau berdoa bersama-sama. Kemudian minggu depan kita akan dilayani oleh seorang penginjil bernama Joy Malangkaimba dan masih muda, tetapi memang Tuhan juga pakai untuk menjadi berkat lewat vokal, lewat suara. Dan saya rindu untuk minggu depan kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema iman yang bertumbuh dari firman. Jadi sekali lagi hadir, ajak rekan keluarga, teman, saudara, kerabat yang lain
untuk bersama-sama kita beribadah di tempat ini. Dan ada lagi kah? Hanya itu aja ya. Baik. Sekali lagi saudara tetap dukung dalam doa untuk saudara-saudara kita, khususnya gereja kita yang ada di Van Timur, Van Church Surabaya Timur, kemudian Van Church yang ada di Gading Serpong, dan juga untuk Unlimited Funds yang ada di Jakarta Barat. Iya, Jakarta Barat. Kita dukung dalam doa supaya kita semua bertumbuh, kita semua berkembang, dan keberadaan Van ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi sekali lagi kita rindu Tuhan percaya kita untuk menjadi alatnya. Kita akan segera akhiri ibadah kita dan oh ya, satu lagi saudara, kalau saudara mau konseling atau saudara mau mau mengutarakan unek-unek ataupun ngobrol, atau saudara juga mau menyampaikan problem, atau saudara mau curhat begitu, saudara bisa hubungin nomor saya atau nomor istri saya, atau saudara bisa cari kami berdua di grup WA Jemaat, dan kami selalu ada di tempat ini Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi kalau saudara memang ingin berjumpa, saudara bisa hubungi kami supaya nggak benturan dengan yang lain, sehingga setiap kita juga juga aman secara kondisi jiwa kita. Jadi jangan dipendam sendiri kalau punya masalah, tapi coba sampaikan, begitu ya. Oke saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah kita dan saya ingin mengundang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, menyerahkan aktivitas kita selanjutnya ataupun kegiatan kita setelah ini. Dan pastikan kita tetap melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa dan menyerahkan kehidupan kita dalam tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang begitu besar atas kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberi kepada kami hikmat dan pengertian. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami selalu merenungkan apapun yang kami lakukan ini, apakah menyenangkan Tuhan atau sebaliknya. Oleh karena itu Tuhan mampukan agar setiap keputusan-keputusan yang kami ambil, semuanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau campur tangan memberkati setiap jemaat-Mu. Dalam segala hal, Tuhan terus berperkara dan Tuhan selalu turut campur tangan atas mereka. Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan yang mereka berikan, yang jemaat-Mu berikan, dan Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik, dan kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu mengatur untuk setiap hal dalam kehidupan kami. Memberkati juga anak-anak kami dalam sekolah mereka, baik yang kuliah maupun yang berada di bangku sekolah dasar SMP maupun SMA. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan campur tangan, supaya hikmat Tuhan selalu ada atas mereka. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kepada mereka kemampuan untuk bukan saja untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas, tapi setiap anak-anak kami boleh menjadi alat Tuhan di lingkungannya pada generasinya. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang Tuhan sudah berkati. Dan kami juga berdoa memberkati setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan dan usaha mereka. Kiranya Tuhan campur tangan, sehingga apapun yang dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangannya dalam mengerjakan semuanya. Dan Tuhan juga memberikan pada mereka roh yang takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan, mereka tahu Tuhan, bahwa ini dilakukan karena mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jagai dan setiap jemaat-Mu agar tidak tertipu, terjebak, bahkan terpengaruh oleh dunia ini. Tetapi biarlah setiap jemaat-Mu tetap kuat dan hidup takut akan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan juga berikan jalan keluar yang terbaik. Dan biarlah setiap kami boleh menjadi jawaban bagi banyak orang melalui setiap pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dan tiba waktunya Tuhan, kami akan berpisah, kami akan pulang, melakukan aktivitas kami selanjutnya, meninggalkan tempat ini. Kami berdoa Tuhan, supaya kami pulang membawa berkat-Mu, supaya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mari Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu,
Dan biarlah kami pulang membawa berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Hiduplah dalam cinta kasih pengorbanan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menuntun dan memberkati kehidupan setiap kita. Mulai hari ini, esok, sampai Maranatha dalam kemuliaannya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara bisa duduk kembali, bisa mengambil saat teduh sejenak. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati kita semua.